Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1:144 Gundam Farak. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cukup cepat ya, meskipun lebih lama jika dibandingkan dengan proses rakit Gundam Love Light maupun Gundam Aerial yang sebelumnya. Untuk proses rakit Gundam Farak ini saya membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam saja ya. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Dan untuk hasilnya sendiri menurut saya ini cukup solid atau kokoh, tidak ada yang loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini cukup unik dan cukup keren juga ya untuk sebuah Gundam, namun memberikan kesan yang cukup seram atau kesan yang evil ya, terutama untuk kombinasi warnanya yang gelap ini ya, seperti warna abu-abu keunguan gelap, terus ada warna abu-abu, warna putih, warna kuning, dan warna merah. Terus ada detail-detail yang bagus juga ya, terutama di bagian kepalanya. Untuk matanya itu adalah parts yang terpisah, terus beam vulkannya itu juga parts yang terpisah ya, untuk warna merah-merah itu. Ini menurut saya untuk detail kepalanya bagus banget. Kemudian untuk separasi warnanya di sini cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan voice sticker. Untuk voice stickernya sendiri kurang lebih seperti berikut ini. Di sini sebagian besar warnanya merah ya, untuk bagian ini, kaki ini, terus dadanya ada dua, terus bagian boosternya ini juga ada dua ya. Dan semuanya ini tidak saya pasang, karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah bagus. Terus untuk kekurangan tentu saja masih ada ya, baik nakmak maupun simlanya. Untuk simlanya masih kelihatan di bagian kaki belakang ini ya, pahanya ini kelihatan. Kemudian di bagian booster ini juga kelihatan simlanya, ini juga kelihatan ya. Dan sayangnya di kit saya ini untuk ujung bagian boosternya ini masih terbuka kayak gini ya, kurang rapat. Keduanya ini juga, nah kayak gini. Sayang sih untuk bagian boosternya ini, namun tidak masalah juga. Selain itu juga ada simlen di bagian senjatanya ini, bagian beam rifle-nya ini. Kemudian untuk nakmaknya tentu saja masih kelihatan ya, terutama di bagian parts yang berwarna abu-abu muda seperti di bagian lututnya ini, kayak gini, lutut belakang ya. Terus di bagian backpacknya ini juga kelihatan. Ya, baik simlen maupun nakmak di sini masih kelihatan ya, jadi butuh ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan. Selanjutnya di sini akan saya coba bandingkan Gundam Farak ini dengan Gundam dari lini yang sama ya, yang sebelumnya sudah saya buat videonya, yaitu Gundam Aerial di sebelah kanan dan Gundam Love Light di sebelah kiri, seperti ini. Untuk tingginya sendiri di sini terlihat ya bahwa Gundam Farak ini paling tinggi di antara dua yang lainnya. Kemudian jika dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini akan saya coba bandingkan dengan kit 1:144 lainnya yang cukup tinggi ya. Sebentar, saya hadapkan ke depan dulu. Yang pertama adalah Entry Kit Nu Gundam dan HG Grace N di sebelah kiri. Seperti ini. Di sini untuk tingginya jelas Grace N paling tinggi ya. Sedangkan untuk Gundam Farak ini hampir menyerupai tinggi dari Nu Gundam kayak gini. Kemudian jika dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Nah, sebentar, kayak gini. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya juga. Dan untuk pembahasan dari hasil rakit Gundam Farak kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata maupun backpack yang terpasang, dan seperti biasanya akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk sejauh ini, menengadah sejauh ini, mengangguk seperti ini, kemudian bisa sedikit miring seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian tangannya bisa direntangkan ke samping seperti ini, lalu diangkat ke atas sejauh ini saja ya, ini sudah mentok. Kemudian di bagian bahu sini ada join seperti ini. Terus antara bahu dan lengan di sini juga ada join, ball joint ya, bisa digerakkan seperti ini dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian lengan atas bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lalu sikunya bisa ditekuk seperti ini, cuma satu join saja dan tekukannya ini lebih dari 90 derajat. Kemudian lengan bagian bawah ini ada semacam storage ya, untuk menyimpan beam saber handle seperti ini. Dan bisa dibuka sejauh ini ya, kemudian ditutup seperti ini.
Kemudian di pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di badannya, di antara perut dan dada ini tidak ada join ya, jadi langsung saja akan saya bahas di bagian antara perut dan pinggangnya. Di sini ada join ya, bisa diputar 360 derajat seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian di bagian pinggang, untuk front skirtnya cuma bisa digerakkan seperti ini saja. Dan di bagian back skirtnya ini fix ya, tidak bisa digerakkan. Kemudian untuk join selangkangannya kurang lebih seperti itu ya, kayak gitu. Kemudian untuk kakinya bisa diangkat ke depan sejauh ini saja, ini sudah mentok. Kemudian ke belakang sejauh ini saja, ini juga sudah mentok. Sedangkan ke samping, sebentar, ke sampingnya di sini bisa split ya, kayak gini. Ini bagus ya untuk splitnya seperti ini. Kemudian di bagian pahanya ini tidak ada potongan ya, jadi tidak bisa diputar seperti Gundam Lefrit. Kemudian untuk bagian lututnya di sini bisa ditekuk sejauh ini ya. Di sini kalau nggak salah cuma ada satu join saja. Namun ini bagus banget ya untuk joinnya ya, walaupun cuma satu join saja. Bagus banget sih untuk lututnya. Kemudian di bagian kakinya di sini namanya Bigfoot ya. Big B-E-A-K, bisa digerakkan seperti ini ya, kayak gitu. Ini bagus sih. Terus tumitnya bisa digerakkan seperti ini. Terus di bagian ankle armor bisa digerakkan seperti ini. Kemudian ini ada joinnya, jadi bisa digerakkan seperti ini, kayak gitu. Terus telapak kakinya bisa digerakkan seperti ini dan bisa ditutup seperti ini. Nah, kayak gini. Oke, untuk pembahasan dari artikulasi Gundam Varak kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini tidak banyak dan seperti biasanya akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama di sini bernama Beam Arquebus. Ini adalah beam rifle namun untuk long range ya. Untuk bentuknya sendiri menurut saya ini cukup keren, namun untuk warnanya hanya warna abu-abu gelap saja. Untuk ukurannya sendiri ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gundam Varaknya itu sendiri ya. Dan menurut saya untuk Beam Arquebus ini cukup keren. Kemudian yang kedua adalah tangan terbuka untuk alternatif tangan kiri ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini saja. Kemudian yang ketiga adalah sepasang beam saber handle seperti ini dengan lubang bulat seperti ini ya. Dan keduanya ini disimpan di bagian lengan bawah ya, di bagian storage-nya. Kemudian yang keempat adalah beam saber effect ya. Di sini warnanya hijau kayak gini saja. Oke, dan yang terakhir adalah backpack booster seperti ini. Bentuknya sendiri menurut saya ini cukup unik ya dan keren juga. Dan di sini memiliki artikulasi yang cukup banyak ya. Seperti yang pertama adalah bagian thruster ini bisa diputar-putar atau digerakkan seperti ini karena ball joint ya. Jadi gerakannya seperti ini. Terus masing-masing arm ini juga memiliki artikulasi ya. Yang pertama di sini kayak gitu. Kemudian di sini bisa diputar kayak gini. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini juga ada, bisa diputar seperti ini, kayak gitu. Nah, kayak gini. Kemudian di sini juga ada, kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan di sini juga ada. Kita tarik sedikit, kemudian kita keluarkan. Nah, kayak gini. Ini masing-masing ada thruster ya, kayak gini. Ini juga ada thrusternya, kayak gitu. Kemudian di masing-masing sayap kecil ini, sebenarnya bukan sayap juga sih ini. Kayak booster ya. Ini menyimpan koraks ya. Koraks ini adalah bit dan ini masing-masing sepasang ya. Ada dua. Saya letakkan dulu bagian backpacknya. Untuk koraksnya ini terdiri dua lapis kayak gini ya, dua bagian. Nah, kayak gini. Ini semacam bit, namun untuk bukan senjata sih, tapi semacam sensor untuk menghentikan gerakan dari Gundam ya. Lupa namanya apa. Yang penting ini adalah koraks seperti ini bentuknya. Dan di sini ada 4 pasang ya, jadi masing-masing ada 8 ya, 2, 2, 2, 2, jadi ada 8 kayak gini. Dan ya, untuk pembahasan dari backpack booster kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya untuk backpack boosternya ini keren banget. Oke, untuk pembahasan dari aksesoris dan senjata Gundam Varak kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Gundam Varak menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk!
Untuk kesimpulan dari HG Gundam Varak ini menurut saya bagus, memiliki desain yang unik dan keren juga, serta sulit yang keren juga seperti ini. Dengan kombinasi warna gelap yang menurut saya memberikan kesan seram ya, atau kesan evil. Terus untuk separasi warnanya juga cukup akurat meskipun masih membutuhkan full sticker. Memiliki artikulasi yang bagus dan memiliki senjata dan backpack yang keren juga. Untuk kekurangan seperti simlen dan nakmak masih ada, jadi butuh ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan. Dan pembahasan dari kelebihan serta kekurangan kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi ya, terutama untuk kalian yang suka dengan HG Gundam The Witch from Mercury. Dan untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10 karena kit ini memang bagus. Dan video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.